kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, karena kami sadar bahwa hidup kami bisa sampai hari ini itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan terima kasih, kami sadar jika bukan karena anugerah Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Betapa kami tidak layak, betapa kami hina, betapa kami penuh dengan dosa, tapi Engkau yang melayakkan kami dan memberikan kesempatan bahkan menyertai kehidupan kami, itu sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan saat ini kami akan kembali merenungkan salah satu bagian daripada kisah sebelum penyaliban Tuhan di kayu salib. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat mengerti setiap makna, agar kami dapat mengerti akan kasih Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani. Shalom semuanya. Hari ini kita bersama-sama melanjutkan rangkaian Paskah kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu A Feast of Sacrifice. Ya. Mari kita membuka dua ayat saja kita baca bersama-sama. Dari Lukas pasal 22, Lukas pasal 22, ayat 19 sampai 20. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakan buat teman-teman sekalian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Untuk kita lebih mendalami dua ayat firman Tuhan ini, mari kita melihat klip berikut ini. Capello, stay. Oke, kita putar ulang. Kabulule, wa okulu, tenau kishmi, dil komi hiv. Capello, stay. Tenademi, de breitha khadatha, di hiv lakom wakhrabin di mashlech khatayin. Avata rabata nash yavech lehom. Ai la kaltum nem hakti na seltum. Ila thil komara hem haki hita.
Hithe hivo denale dena. Kokavel dena veflekom. Antun. Hivo lekom. Oke, kurang lebih demikian 2 ayat tadi kalau kita melihat gambaran secara filmnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman yang dalam Tuhan, tahukah teman-teman kalau dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar seringkali kita tidak terhindar dari apa yang namanya simbol dalam kehidupan kita. Ada simbol atau gambar memiliki sebuah fungsi yang penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang simbol itu bisa memberitahukan kepada kita suatu hal yang lebih ringkas, gampang, tanpa harus menjelaskan lebih panjang. Misalkan ketika saya memakai kalung salib, orang-orang sudah tidak perlu bertanya, kamu agamanya apa? Ya kan? Karena simbol salib itu sudah menjelaskan kalau saya Kristen. Atau mungkin misalkan kalau kalian ke Ciwidey, ke luar kota yang mungkin tidak melalui tol, yang jalannya berkelok-kelok, ketika kalian melihat sebuah simbol, lagi nyetir kencang, turunan misalkan, terus kemudian ada simbol yang tanda panah tapi berliku-liku, terus di atasnya panah. Berarti kalian tahu kan pada saat itu kalian harus perangi kecepatan kalian. Karena setelah ini akan ada jalan yang berliku dan itu mungkin bisa jadi belokan yang tajam. Dengan simbol itu memberikan pesan kepada kita tanpa harus menjelaskan. Bayangkan kan ribet kalau di jalanan, kalau kita turunan dijelaskan. Setelah ini ada jalanan yang berbelok-belok kurang lebih 3 belokan dan kita baca aja mungkin tidak sempat kita sudah melewatin itu. Tapi dengan simbol kita tahu itu mempermudah kita untuk memahamin. Oke, sebuah simbol juga membantu kita terkadang untuk mengingat sesuatu. Kalau orang zaman perjanjian lama dulu suka membuat tugu-tugu perjanjian, membuat tugu di mana, tugu di situ untuk membuat mereka sebagai simbol untuk mengingat akan perbuatan Tuhan, mengingat akan sesuatu hal. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda, seorang Kristen. Kemudian ketika kita pergi berenang bareng, saya melihat dia mentato tangannya cukup gede. Ditato di kanan tangannya ini dia mentato sebuah gambar janin, bayi dalam bentuk janin. Saya berkata kepada dia, itu tato maksudnya apa? Kamu sudah nikah ya? Belum lah kok, aku masih muda nih. Itu anakmu kan, anak luar nikah ya? Kenapa tato bayi di sana? Dia bilang enggak kok, aku itu cuma mau mengingatkan diriku sendiri. Dulu tuh aku sempat putus asa dengan hidup saya kok. Tapi ketika saya tahu bahwa sebenarnya aku dulu tuh mau digugurkan sama orang tua saya. Mama saya mau menggugurkan saya tapi saya tidak gugur. Di sana saya sadar, sampai satu titik saya sadar bahwa aku hidup ini pasti punya maksud dan rencana Tuhan. Kalau Tuhan tidak menginginkan saya hidup di dunia ini, seharusnya ketika mama saya menggugurkan saya, seharusnya saya sudah mati di kandungan pada saat itu. Tapi saya tahu Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup saya. Karena itu dia mentato sebuah gambar seorang bayi yang masih janin, masih ada pusernya, dan kemudian di bawahnya dia menggambar sebuah tangan yang besar. Dia mengatakan itu tangan Tuhan yang melindungi saya sejak saya dari kandungan. Jadi kemudian tato itu memberikan ingatan kepada dia bahwa hidup dia adalah anugerah dan kesempatan dari Tuhan. Tato itu memberikan peringatan itu kepada anak muda itu. Selain itu simbol juga bisa membuat, terkadang simbol itu bisa menyampaikan sesuatu secara lebih mendalam terhadap kita. Teman-teman tahu kalau teman-teman sudah jadi Kristen dari sekolah minggu, dari kecil kita sudah menjadi Kristen dan mengikuti sekolah minggu, kita tahu kisah tentang anak yang hilang. Cerita tentang anak yang hilang. Ketika saya kecil mendengar cerita kisah anak yang hilang, mungkin begitu saja berlalu lalang dalam cerita telinga saya, tapi tidak pernah cerita itu berkesan setelah saya melihat gambar ini. Kebetulan saya tahu gambar ini ketika saya konseling di Malang di saat, dan kemudian dosen itu memberikan sebuah buku dari tulisan oleh Henry Nouwen yang bagaimana dia menafsirkan tentang anak yang hilang. Dan gambar ini bagi saya memiliki makna yang dalam ketika saya melihat sebuah gambar dan dilukiskan dengan baik bagaimana seorang anak yang kakinya sudah tidak berkasut, baju compang-camping menandakan dia sudah tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Kemudian kepalanya yang tertunduk malu, yang kepalanya menghadap ke samping, melihat ke kiri bawah, menandakan dia sudah merasa malu dan merasa tidak layak.
Mungkin perasaan tidak layak itu melebihi perasaan tidak layak yang dirasakan teman kita tadi yang mimpin pujian. Karena dia sudah mengkhianati papanya, dia sudah mengkhianati bapaknya dan kemudian mengambil hartanya, meminta warisan, mengharapkan bapaknya mati. Tapi kemudian dia tidak punya apa-apa, dia balik, dia merasa tidak layak dengan wajah seperti itu, dengan kepala yang botak. Pada zaman itu rambut itu melambangkan kehormatan. Dan pada saat itu ketika digambarkan dengan anak yang hilang dengan kepala yang sudah botak dan terlihat kulit kepala yang kasar, terlihat betapa dia sudah kehilangan kehormatannya. Tapi kita lihat bagaimana reaksi bapaknya, matanya, mukanya, mimik wajahnya tidak terlihat seperti orang yang marah, tapi terlihat seperti orang yang sabar. Terus kemudian dia menjelaskan bagaimana tangan kanannya terlihat begitu lembut seperti seorang ibu yang lembut menerima kembali anaknya yang berbuat salah kepada dia. Tapi tangan kirinya terlihat lebih tegas, terlihat seperti lebih tegas dan lebih sebagai sisi bapak. Seakan-akan melindungi dan mengatakan, saya akan melindungi engkau dan engkau jangan melakukan hal yang sama lagi. Saya akan menerima engkau dan akan kembali menjaga engkau. Ini sebuah gambar yang kemudian membuat bagi saya lebih berbicara ketika mengingat kembali kisah anak yang hilang. Dan sebuah gambar ini kemudian membuat saya lebih dapat menghayatin lebih dalam lagi tentang kisah yang anak yang hilang. Bagaimana Tuhan mengasihi kita orang-orang yang terhilang. Itu sebuah simbol. Sebuah simbol bisa memberitahukan kita sesuatu hal yang sebenarnya susah dijelaskan, tapi dengan simbol kita bisa mengerti dengan lebih gampang. Sebuah simbol bisa membuat kita untuk mengingat sesuatu agar kita tidak lupa akan suatu hal. Dan sebuah simbol bisa menolong kita untuk memahamin sebuah makna dengan lebih dalam. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, tahukah teman-teman kalau perikop yang kita baca tadi adalah sebuah simbol yang Tuhan tunjukkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Ketika dia memecahkan roti dan kemudian dia minum anggur, itu adalah sebuah simbol yang penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita pahamin bagian perikop ini. Konteks perikop ini teman-teman, kalau kita pelajari konteksnya, orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sudah terbiasa. Sebelum merayakan Paskah, mereka melakukan perjamuan malam terakhir sebelum Paskah. Mereka mengingat kembali kisah ribuan tahun lalu, orang PB itu mengingat kembali kisah-kisah di PL, terutama di kejadian di Keluaran, bagaimana ketika orang Israel diperbudak orang Mesir, bagaimana ketika orang Israel itu kemudian menderita sengsara, diperbudak oleh Mesir, dan mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Dan bagaimana kekerasan hati orang Mesir itu dikalahkan dengan tulah-tulah dan 10 tulah itu. Dan bagaimana kemudian puncaknya di tulah ke-10, di mana anak sulung orang Mesir semuanya mati, tapi anak sulung orang Israel diselamatkan. Dan kemudian setelah itu mereka menyeberangi Laut Teberau dan kemudian laut itu terbelah dua, kisah yang sangat spektakuler. Orang Yahudi terus mengingat hal itu dan mereka terus memberitahukan kepada anak mereka, cucu mereka untuk terus melakukan hal itu. Sehingga setiap tahun demi tahun mereka akan melakukan malam perjamuan sebelum hari Paskah. Dan teman-teman harus tahu kalau orang Yahudi itu salah satu suku yang terbaik dalam menjalankan tradisi turun-temurun. Jauh lebih baik dari suku manapun. Orang Yahudi sangat-sangat baik dalam menjalankan tradisi suku mereka. Saya ingat sekali waktu kemarin berapa tahun lalu, 2012 kalau tidak salah, saya pergi ke Israel. Kemudian pas saya ke Israel, saya menginap di salah satu hotel di kota Yerusalem. Saya terkejut sekali pada malam hari Jumat kalau tidak salah, ketika kita sudah sampai, kita sudah malas keluar ke tempat lain, kita makan di restoran hotel itu. Dan hari itu saya melihat restoran hotel itu, makanannya melimpah sekali, sangat melimpah. Semua jenis daging ada, semua jenis sayur ada, semua jenis buah-buahan ada, semua jenis pastry ada. Itu melimpah sekali. Untuk seumur hidup pertama kalinya saya pergi ke sebuah hotel dengan makanan sebanyak itu. Dan akhirnya saya bertanya kepada tour guide saya yang adalah orang Yahudi yang bisa bahasa Indonesia. Kenapa makanan sebanyak ini? Oh, soalnya besok kami hari Sabat. Dan mereka masih menjalankan, mengikuti pahaman perjanjian lama. Ketika hari Sabat, orang Yahudi tidak boleh bekerja. Langkah pun dihitung, mereka dihitung. Karena itu mereka mempersiapkan semua segala sesuatu, terutama bagian kitchen, dipersiapkan semua makanan segala sesuatu, supaya besok tamu-tamu cuma bisa menikmatin tapi tidak bisa lagi
menyuruh pegawai-pegawai di sana untuk melakukan sesuatu. Karena mereka tidak akan bekerja di hari Sabat. Jadi itu makanan dipersiapkan buat 2 hari dengan sistem bagaimana pendinginan dan sebagainya supaya tetap tahan selama 2 hari. Sampai sebegitunya. Dan lebih kaget lagi ketika saya mau naik lift, ada 2 lift. Lift umum dan lift Sabat. Pertama pikiran saya, oh lift Sabat mungkin pada hari Sabat lift itu berhenti bekerja, ya kan? Karena liftnya lift Sabat tidak boleh bekerja. Ternyata salah. Saya penasaran, saya masuklah ke lift Sabat itu karena penasaran apa sih lift Sabat itu. Ternyata di lift Sabat itu dia akan otomatis berhenti di setiap lantai. Sehingga engkau tidak perlu menekan tombol lantai mana kamu ingin masuk sana. Tidak perlu tekan tombol, karena menekan tombol bagi mereka itu juga adalah pekerjaan. Bayangkan sampai begitunya. Sehingga masuk lift Sabat kamu tinggal masuk, diem, setiap lantai berhenti dan kemudian sampai di lantai engkau keluar. Sampai sebegitunya saudara. Orang Yahudi sangat menjaga adat tradisi mereka. Nah, konteks pada waktu ini, pada waktu Yesus melakukan perjamuan terakhir, konteksnya pada waktu itu mereka sedang melakukan tradisi turun-temurun yang sudah ribuan tahun itu. Mereka makan perjamuan, mengingat kembali akan kisah pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka mengingat kembali bagaimana dulu mereka adalah budak dan kini mereka terbebas. Dan Yesus memakai momen ini, momen perjamuan ini untuk memaknai ulang arti Paskah itu. Kalau kemudian di Perjanjian Lama, Paskah di Perjanjian Lama, itu perjamuan memperingati kebebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Yesus mau ambil momen ini di Perjanjian Baru untuk memperingati kebebasan manusia dari perbudakan dosa. Kalau di Perjanjian Lama kebebasannya bersifat fisikal, penderitaan yang sifatnya fisikal. Di Perjanjian Baru kebebasan itu bersifat rohani. Kalau di Perjanjian Lama dimulai dengan kematian anak sulung di setiap keluarga oleh orang-orang Mesir. Sementara di Perjanjian Baru dimulai sejak kematian anak sulung, yaitu Yesus di atas kayu salib. Kurang lebih konteksnya demikian. Nah, kemudian masuk di ayat 19 yang kita baca tadi. Dikatakan lalu dia itu mengambil roti, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengapa Yesus memakai roti? Roti pada zaman itu melambangkan sebuah makanan yang terjangkau karena mereka tidak makmur pada waktu itu. Makanan sehari-hari untuk melanjutkan kehidupan. Roti sebuah lambang kehidupan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan dalam konteks seperti itu, Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti hidup ini, engkau tidak akan lapar lagi. Dia membandingkan dirinya dengan roti yang fisik itu. Roti fisik itu melanjutkan kehidupan, tetapi ketika engkau makan, besok engkau akan lapar lagi. Ketika engkau makan, besok akan lapar lagi dan kemudian engkau akan terus mengkonsumsi roti itu sampai engkau kenyang. Tetapi dia membandingkan dengan dirinya, dia mengatakan, akulah roti hidup. Jika engkau makan roti hidup ini, memiliki roti hidup ini, engkau tidak akan lapar lagi. Engkau tidak akan lapar lagi. Nah, dalam konteks seperti itu, kemudian dia memecah-mecahkan roti yang lambang kehidupan itu, dibagikannya lah kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah buat kamu. Inilah tubuhku yang dipecah buat kamu. Inilah tubuhku sama dengan roti kehidupan itu yang tidak akan lapar lagi. Dan dipecah itu melambangkan tentang bagaimana kemudian dia menderita dan kita tahu. Bagaimana Yesus menderita di atas kayu salib. Disiksa, dicambuk, sampai terobek seperti roti yang tersobek-sobek. Tubuhnya terluka ketika dia disalib. Itu lambang penderitaan. Dan bagaimana roti itu diberikan kepada murid-murid, kepada kita, agar kita memiliki kehidupan yang abadi. Agar kita memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Selanjutnya teman-teman, di ayat 20 dikatakan, mulai dia mengambil sebuah cawan yang berisi anggur, dan dia mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jika roti melambangkan tubuhnya yang terpecah, maka cawan dan anggur itu melambangkan darah yang tercurah. Nah, kalau kita kembali ke konteks perjanjian lama, mengapa darah itu suatu yang penting bagi orang-orang yang merayakan Paskah? Pada perjanjian lama, kita tahu kan kisah tulah
ke-10. Itulah yang paling mengerikan, yang kemudian membuat orang Mesir terbuka hatinya untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan mereka. Ialah tulah kematian anak-anak sulung. Dan dikatakan ketika awan gelap itu akan melewati, semua anak sulung orang Mesir akan mati. Tetapi orang Israel disuruh ambillah sebuah domba, sembelilah, pakailah darahnya, oleskanlah di ambang pintu rumah kalian. Jadi setiap kali kemudian awan gelap itu melewati pintu rumah orang Yahudi, awan itu melewatinya, kematian tidak menimpa orang-orang Yahudi. Konteks darah itu seperti itu. Jadi darah itu menyelamatkan mereka dari kematian. Dan kemudian Tuhan Yesus memakai konteks ini dan mengatakan, inilah darahku yang tercurah bagi engkau. Dan darah yang diberikan Yesus di atas kayu salib kepada kita, tidak perlu kita lakukan setiap tahun seperti orang Yahudi lakukan di atas pintu mereka. Tapi cukup sekali selamanya, maka kita berada dalam perjanjian yang baru. Darahnya memberikan keselamatan bagi kita. Konteksnya seperti itu. Jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, itu sebuah simbol lambang kehidupan yang baru buat kita. Itu sebuah simbol keselamatan buat kita manusia. Dan dia mengundang kita untuk menerima roti dan anggur itu. Karena roti hidup dan anggur keselamatan itu bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi itu juga diberikan buat kita. Ingat teman-teman, kalau murid-murid itu tidak punya usaha sama sekali mendapatkan roti hidup itu. Tuhan Yesus tidak berkata, karena kamu sudah mengikuti aku selama kurang lebih 3 tahun, maka ambillah roti ini. Maka ambillah anggur ini, tidak. Karena engkau sudah taat kepada saya, karena engkau sudah mau ngikutin saya selama ini, maka ambillah roti ini, enggak. Tidak ada usaha sedikit pun yang dilakukan murid-murid untuk bisa melayakan mereka untuk menerima roti dan anggur itu. Tetapi ini murni karena inisiatif Tuhan untuk memecahkan tubuhnya sendiri, memecahkan roti dan mencurahkan darahnya untuk diberikan kepada murid-murid dan juga kepada kita manusia. Roti yang hidup dan anggur keselamatan itu diberikan kepada kita. Dan ketika kita menerima roti dan anggur itu, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus itu, dan kita menerimanya dengan hati yang percaya dan keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, pada saat itulah kita merasakan kehidupan yang sesungguhnya. The real life is begin. Kehidupan yang sejati dimulai, kehidupan yang baru, kehidupan yang sesungguhnya dimulai dari saat itu. Teman-teman, waktu saya seusia kalian, saya sering merasakan kehampaan dalam hidup ini. Saya tidak tahu teman-teman pernah merasakan hampa nggak sih dalam hidup kalian? Kita mengejar segala sesuatunya. Saya jadi ketua kelas, jadi ketua remaja pada waktu itu. Saya aktif loh di gereja dari kecil. Saya ikut pelayanan ini dan itu, ikut main drama. Di sekolah saya berusaha untuk ikut basket. Pada waktu itu salah satu olahraga yang kalau bisa jadi tim basket kayaknya keren ya. Dipandang wow sama teman-teman. Saya mencapai banyak hal. Saya masuk dalam 5 besar dalam ranking kelas. Tapi tidak membuat hidup saya merasa penuh. Saya masih merasa kosong, saya merasa hampa, hidupnya hampa teman-teman. Sangat hampa. Ditambah waktu itu ada pergumulan yang berat, masalah yang berat, membuat saya semakin merasa hidup ini tidak ada artinya. Dan jujur, berkali-kali saya terlintas dalam pikiran saya, sepertinya lebih enak mati ya daripada hidup. Sepertinya mati itu jauh lebih indah daripada kita hidup penuh dengan kesedihan, penderitaan, dan sebagainya. Dan berkali-kali saya berpikir untuk, apa saya mati saja ya? Saya pernah menatap sebuah obat nyamuk dan kemudian, apa saya minum aja ini obat? Saya pernah di posisi seperti itu. Karena saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekalipun saya melayani Tuhan, saya aktif di gereja, tapi saya tidak sungguh-sungguh mengenal roti hidup dan anggur itu, saudara. Sampai kemudian satu momen, saya tersentuh kasih Tuhan, saya mengenal Tuhan, dan saya memutuskan untuk Tuhan, aku percaya dan aku berserah kepada Tuhan. Pada saat itulah saya menemukan sebuah harapan yang baru dalam hidup saya. Ketika saya ingin mati,
Tuhan pingin saya hidup. Ketika saya terus berpikir untuk mati, Tuhan untuk memberikan 1000, terus memberikan 1001 alasan kenapa engkau harus hidup di dalam pengharapan. Singkat cerita kemudian ketika saya mendalami dan hidup sebagai anak Tuhan, lebih dalam mengenal Tuhan, saya pernah berbicara di beberapa retret. Dan saya sering mengadakan retret waktu itu sempat di Medan dan di Palu. Saya pernah mencoba sebuah sistem demikian. Saya mengajak orang-orang yang ikut retret pada waktu itu sekitar puluhan sampai ratusan, seratusan. Kita keliling satu ruangan dan tidak boleh ada yang tertumpuk di belakangnya. Buat satu lingkaran. Dan dalam lingkaran itu saya memberikan beberapa pertanyaan gitu ya. Misalkan pertanyaan paling ringan. Siapa yang pernah dianggap tukang bully di sekolahnya, maju satu langkah, mereka akan maju gitu ya. Siapa yang dianggap lucu di sekolahnya, silakan maju satu langkah, mereka akan maju. Gitu. Sampai kemudian pertanyaan itu kubuat semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan ada satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada mereka. Siapa yang pernah di antara kalian terlintas atau mungkin sering kalian berpikir, lebih baik aku mati saja daripada hidup seperti ini. Dan di 2 retret yang berbeda, kurang lebih 50% orang maju loh. Seusia kita, seusia kalian maksudnya. Dan ketika 50%, 60% orang maju itu, saya seperti melihat saya yang dulu, yang aktif di gereja, rajin ke gereja, tapi tidak ada pengharapan sama sekali. Karena belum sungguh-sungguh memiliki kehidupan itu di dalam Tuhan. Nah teman-teman, kali ini Tuhan menawarkan roti hidup itu dan anggur keselamatan itu buat kita semua. Pertanyaannya sekarang, maukah kita percaya dan hidup di dalamnya? Tidak ada usaha yang terlalu berat yang kita lakukan untuk menerima roti dan anggur itu. Bagian kita cuma mari kita percaya kepada Tuhan, memiliki iman di dalam Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Percaya dan hidup di dalam Tuhan ini tidak bisa dipisahkan loh teman-teman. Kalau engkau mengatakan aku percaya kepada Tuhan, maka engkau harus hidup di dalam Tuhan. Tidak bisa engkau katakan aku percaya kepada Tuhan, tapi engkau tidak hidup di dalam Tuhan, itu berarti engkau belum percaya kepada Tuhan. Saya kasih analogi yang sederhana, yang singkat. Seandainya kita percaya nih, kalau kita nyetir motor, tiba-tiba ada kucing hitam lewat, menyeberang di depan motor kita, hari itu kamu akan celaka. Ya, karena dulu ada orang-orang percaya seperti itu. Dan caranya nih, misalkan ini kepercayaannya seperti itu ya. Caranya nih, supaya ketika engkau tidak terjadi sial karena dilewati kucing hitam itu, caranya kamu harus cepat-cepat cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Maka engkau sial itu akan pergi dari hidupmu. Seperti itu ya. Dan kemudian kamu naik motor. Naik motor. Kucing hitam lewat di depan kalian. Kalau kalian sungguh percaya dengan keyakinan itu, kalian berhenti nggak? Pasti berhenti karena kalian percaya. Aku percaya konsep seperti itu. Kalian akan berhenti, kalian akan cuci tangan, kalian akan cuci muka, kalian akan cuci kaki supaya tidak sial. Karena kalian percaya, kalian menghidupin apa yang kalian percaya. Benar nggak? Tapi kalau kalian mengatakan, aku percaya sih, bener loh itu. Kalau kita naik motor, kucing hitam lewat di depan kita, cuci kaki, cuci muka, perlu banget kalau nggak sial hidup kita. Tapi kemudian kita naik motor, kucing itu lewat, sudahlah, paling tidak terjadi apa-apa. Kalian tidak melakukan cuci kaki, cuci tangan, cuci muka itu. Berarti kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Paham ya sampai sini ya? Analoginya demikian teman-teman. Ketika engkau mengatakan percaya kepada Tuhan, engkau harus hidup di dalam Tuhan. Ketika engkau mengatakan, aku percaya sama Tuhan, aku ke gereja, itu tidak cukup. Tapi engkau harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu berarti engkau menikmati firman-Nya. Menggumulkan untuk lebih dalam firman-Nya. Hidup di dalam Tuhan itu berarti kita berjuang untuk memiliki buah-buah roh itu semakin berkembang dalam diri kita. Memiliki kasih. Ketika ada orang kesusahan, kita berbagi buat mereka. Memiliki damai sejahtera sekalipun kita penuh dengan masalah yang berat. Tapi bagaimana damai sejahtera Tuhan itu tetap melimpah dalam hati kita. Memiliki sukacita. Walaupun mungkin kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan yang berat. Tapi kita bisa tetap sukacita.
Karena kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau mengembangkan roh yang ada dalam diri kita. Kita minta bantuan Roh Kudus untuk bisa memperkaya buah-buah roh dalam diri kita. Itu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu berarti kita selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Aku mau SMA di mana, aku mau kuliah di mana, aku mau kerja di mana. Oh, tidak hanya karena saya pintar, saya tahu, saya punya analisa yang tepat, saya mau di sini, enggak. Tapi kita melibatkan pendapat seperti ini, benar enggak Tuhan? Tuhan tunjukkan jalan Tuhan yang tepat. Hidup di dalam Tuhan itu berarti kita berjuang untuk mengatasi dosa-dosa kita. Walaupun kita lakukan berkali-kali, tapi kita berjuang untuk tidak lagi. Saudara, ketika kita hidup dalam Tuhan, mungkin kita bisa melakukan dosa yang sama berkali-kali, berulang-ulang yang sama, bisa. Tapi bedanya ketika orang hidup di dalam Tuhan, kita akan terus berjuang untuk keluar dari dosa-dosa itu. Orang yang hidup dalam Tuhan tahu, dia akan terus memiliki kehidupan yang lebih baik, perlahan demi perlahan meninggalkan dosa-dosa yang dia sukai dan nikmatin. Itu hidup di dalam Tuhan, teman-teman. Ketika kita percaya dan hidup di dalam Tuhan, mari kita ambil roti itu dan anggur itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan demikian dalam perikop tadi. Setelah dia memecah-mecahkan roti, membagikan anggur, dia mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan ini sebabnya mengapa gereja setiap bulan sekali, kita mengadakan perjamuan kudus, mengambil roti, minum anggur. Itu bukan karena roti dan anggur itu sangat berkuasa ya. Ada beberapa orang mungkin merasa, wah ini rotinya sangat istimewa, ini rotinya suci, anggurnya juga beda sama yang anggur biasa. Karena sudah disucikan. Karena itu saya pernah melihat ada beberapa jemaat sengaja ambil anggurnya diambil lebih, rotinya diambil lebih. Kenapa? Bagi mereka yang berkuasa itu roti dan anggur fisik itu. Tapi tidak seperti itu. Tapi Tuhan meminta kita untuk melakukan hal ini menjadi peringatan akan aku. Agar kita mengingat roti dan anggur itu sebagai simbol yang membuat kita mengingat kembali. Tuhan sudah mati dan terpecah tubuhnya buat kita. Tuhan sudah menderita buat kita untuk memberikan kehidupan. Engkau makan, engkau meyakinin bahwa terima kasih Tuhan, engkau bersyukur kepada Tuhan, karena dalam Tuhan aku dapat kehidupan yang baru. Dan ketika kita membuka anggur kita minum anggur kita, itu mengingatkan kita bahwa darahnya sudah tercurah untuk menyelamatkan kita. Ini adalah perjanjian yang baru, dan kita diberikan keselamatan ketika kita minum anggur itu. Dan ketika kita minum, kita diingatkan untuk ingat, engkau sudah diselamatkan. Jangan kembali berkubang di dalam dosa. Itu sebabnya setiap kali perjamuan, setiap bulan, saya selalu merasa bersyukur kepada Tuhan. Saya kembali bersyukur, terima kasih Tuhan, karena engkau sudah mati dan menjadikan saya anakmu. Dan saya introspeksi hidup saya. Hal apa yang masih saya lakukan, yang masih menyakiti hati Tuhan. Saya bertekad kepada Tuhan, saya perbarui tekad saya. Tuhan, saya akan berhenti melakukan ini, saya akan berjuang kembali Tuhan. Saya akan menghargai kematian dan darah yang sudah tercurah bagi saya. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah teman-teman di sini sudah dibaptis atau belum. Apakah teman-teman di sini sudah percaya kepada Tuhan atau belum, saya tidak tahu. Yang pasti saya tahu, kalian ke gereja bukan berarti kalian percaya kepada Tuhan. Ada kalanya mungkin kalian ke gereja karena dipaksa orang tua. Kalian ke gereja mungkin karena ya ikut teman-teman sekolah pada ke gereja. Tapi hari ini saya ingin menawarkan kepada teman-teman sekalian undangan dari Tuhan melalui saya. Maukah kalian menerima roti hidup itu? Maukah kalian menerima anggur keselamatan itu? Tuhan sudah memecah-mecahkan tubuhnya, sudah mencurahkan darahnya, dan dia mengundang kita semua. Maukah kita percaya dan hidup di dalam Tuhan? Engkau yang katakan dalam hatimu. Mari kita tundukkan kepala kita. Teman-teman yang di dalam Tuhan,
Jika saat ini engkau ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih karena sudah mati dan menderita bagiku. Tuhan, selama ini aku belum punya kehidupan yang sesungguhnya. Selama ini aku hidup tapi saya merasa hampa. Aku merasa hidup itu tidak ada artinya. Teman-teman, hari ini Tuhan ingin menawarkan kepada kita sekalian. Dia yang sudah menderita di atas kayu salib itu, dia yang sudah menderita lewat salib yang hina itu, dia ingin menawarkan kepada kita, maukah engkau menerima roti hidup itu? Maukah engkau meminum anggur itu yang menyelamatkan hidupmu? Jika mau, percayalah kepadaku dan hiduplah di dalam jalan-jalanku. Mari teman-teman kita berdoa pribadi kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami, Engkau yang melihat isi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena sudah mati dan berkorban buat kami, agar kami yang mati ini menjadi hidup, agar kami yang selalu berpikiran untuk mati ini mendapatkan kehidupan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, karena sudah berkorban dan memberikan darah-Mu untuk kami, sehingga kami berada dalam keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dengarlah setiap doa kami. Mungkin ada anak remaja yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memperkuat imannya, membawa hatinya untuk semakin dekat kepada Engkau, membawa hatinya untuk semakin hidup di dalam Engkau, sehingga hidupnya semakin berbuah dan berbuah, dan dia semakin merasakan kehidupan yang lebih hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi thank you God, thank you Lord, untuk pengorbanan dan darah-Mu yang mahal itu buat kami. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.